Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurfadilah Fitiana Najwa dari kelas Pendidikan Biologi A, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pertanyaan pertama yaitu, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Nah, silakan simak penjelasan berikut ini. Seperti yang diketahui, tujuan bersama bangsa Indonesia sudah tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menghadapi tantangan baik yang berasal dari dalam maupun luar, maka bangsa Indonesia harus meningkatkan nasionalismenya dan wawasan kebangsaannya. Nasionalisme adalah suatu keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara. Dengan adanya persatuan ini, maka kondisi negara akan menjadi kuat dan tidak mudah diguncang dengan masalah dari dalam maupun dari luar. Tanpa adanya sikap nasionalisme, persatuan negara tidak mungkin terwujud. Setiap warga negara akan merasa terusik jika ada bangsa lain yang meremehkan atau bahkan menghina bangsanya. Implementasi peningkatan nasionalisme dapat dilakukan dengan menanamkan secara terstruktur, masif, dan sistemik pada 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI keseluruhan lapisan masyarakat. Nah, pertanyaan kedua yaitu, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Untuk pertanyaan ini, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama, seperti yang diketahui, prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, jika seluruh komponen bangsa Indonesia mengamalkan dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dapat dikatakan bahwa tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula, apabila semua warga Indonesia dan khususnya para pemegang kebijakan yang diposisikan sebagai panutan bangsa ini menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bisa jadi bangsa ini akan terhindar dari berbagai permasalahan, misalnya perpecahan atau disintegrasi. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Untuk itu, silakan simak penjelasan berikut ini. Kewarganegaraan global merupakan persatuan seluruh warga negara di berbagai penjuru dunia yang tidak mengenal batas baik itu ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan, ataupun yang lainnya. Mereka bersatu atas dasar kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama, yakni untuk membuat dunia lebih baik dengan berperan aktif melakukan berbagai tindakan dan kontribusi yang nyata demi kemajuan masyarakat global. Dengan demikian, betapa pentingnya jiwa nasionalisme dalam mendasarkan kontribusi yang nyata untuk warga dunia di dalam lingkup kewarganegaraan global, sehingga jiwa nasionalisme inilah yang merupakan kunci demi kemajuan warga atau masyarakat di dunia di dalam kewarganegaraan global. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Untuk itu, silahkan simak penjelasan berikut ini. Nasionalisme sebagai suatu ideologi memerlukan aktualisasi sebagai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial,
memanfaatkan sumber daya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri, dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas diterapkan di Indonesia karena sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara, juga mengurangi rasa nasionalisme bangsa ini. Banyak yang harus dipertimbangkan sebelum memberlakukan dui kewarganegaraan. Sistem kewarganegaraan tunggal yang diakui Indonesia saat ini sudah tepat. Jangan sampai sistem ini diubah yang bisa berakibat mudahnya kepentingan asing masuk. Nah, pertanyaan selanjutnya dan menjadi pertanyaan yang terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan, dan ideologi. Untuk mewujudkan persatuan dengan dasar perbedaan yang ada, Indonesia membutuhkan nilai-nilai yang dapat mengikatkan masyarakat menjadi satu kesatuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.